Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan penghapusan fasilitas pendidikan dan pelaporan data. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang penghapusan. Menurut Wahyu Ningrum, penghapusan adalah sebuah kegiatan yang meniadakan atau menghapusi barang-barang milik negara dari daftar inventasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penghapusan menurut Wahyu Ningrum ada 4 tujuan. Yang pertama, mencegah atau berkurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya untuk pemelihara atau perbaikan, pengamanan barang-barang berlebih atau barang-barang lainnya yang tidak dapat dipergunakan lagi. Yang kedua, meringankan beban kerja dan tanggungan jawab pelaksana inventasi. Yang ketiga, membebaskan ruang atau perkarangan kantor dari barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Yang keempat, membebaskan barang dari pertanggungjawaban administrasi satuan organisasi yang mengurus. Menurut Ibrahim ada beberapa syarat, yaitu ada 10 syarat penghapusan. Yang pertama, dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dimanfaatkan lagi. Yang kedua, tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, kuno yang digunakan tidak sesuai lagi. Yang keempat, terkena larangan. Yang kelima, mengalami penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang. Yang keenam, yang biaya pemeliharaannya tidak seimbang dengan kegunaannya. Yang ketujuh, berlebihan yang tidak digunakan lagi. Yang kedelapan, dicuri. Yang kesembilan, disewakan. Dan yang terakhir, terbakar atau musnah akibat adanya bencana alam. Selanjutnya ada pun langkah-langkahnya, ada 6 langkah. Yang pertama, kepala sekolah biasanya dengan menunjukkan seseorang mengelompokkan perlengkapan yang akan dihapus dan diletakkan di tempat yang aman namun tetap berada di lokasi tersebut. Yang kedua, menginventarisasi perlengkapan yang akan dihapus dengan cara mencatat jenis, jumlah, dan tahunan pembuatan perlengkapan. Yang ketiga, kepala sekolah mengajukan usulan penghapusan barang dan membutuhkan panitia penghapusan yang dilampiri dengan data atau barang yang rusak yang akan dihapus ke kantor dinas pendidikan kota atau kabupaten. Yang keempat, setelah SK penghapusan dari kantor dinas pendidikan kota atau kabupaten terbit, selanjutnya panitia penghapusan segera bertugas, yaitu memeriksa kembali ruang yang rusak berat biasanya dengan membuat berita acara pemeriksa. Yang kelima, panitia mengusulkan penghapusan barang-barang yang terdaftar dalam berita acara pemeriksa. Biasanya perlu ada pengantar dari kepala sekolah, kemudian usulan itu diteruskan ke kantor pusat Jakarta. Yang keenam, begitu surat penghapusan dari Jakarta datang, ada 2 kemungkinan penghapusan perlengkapan sekolah, yaitu dimusnahkan dan dilelang. Selanjutnya, manfaat dari penghapusan fasilitas, ada 4 manfaatnya. Yang pertama, manfaat dari penghapusan fasilitas pendidikan selaras dengan tujuan dari penghapusan. Yang pertama, kerugian dan atau pemborosan biaya untuk keperluan pemeliharaan atau perbaikan terminimalisir. Yang kedua, beban kerja dan tanggung jawaban pelaksana inventaris menjadi lebih ringan. Yang ketiga, ruangan terbebas dari penumpukan barang yang tidak berguna. Yang keempat, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah menjadi mudah untuk diawasi. Selanjutnya, pelaporan data. Pelaporan data atau inventarisasi adalah pencatatan yang menyusun daftar barang milik negara secara sistematik, tertib atau teratur berdasarkan ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku. Kegiatan inventarisasi ada 2 kegiatan. Yang pertama, pencatatan perlengkapan pendidikan, barang dan pembuatan kode. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pencatatan perlengkapan pendidikan. Barang perlengkapan di sekolah dapat diklasifikasi menjadi 2 macam, yaitu inventaris dan barang bukan inventaris. Dan saya nanti akan menjelaskan barang inventaris dan barang bukan barang inventaris, atau nama lainnya juga kalau laporan triwulan mutasi barang inventaris itu sama dengan barang inventaris, dan laporan tahunan inventaris itu sama dengan barang bukan inventaris. Yang kedua, yaitu pembuatan barang kode. Barang kode adalah sebuah tanda yang menunjukkan pemilik barang. Kode tersebut ditulis pada barang-barang yang sekiranya mudah dilihat dan dibaca. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan triwulan mutasi barang inventaris. Yang pertama,
Setiap sekolah dan unit pelaksana teknis wajib membuat daftar laporan triwulan mutasi barang inventaris rangkap 2 untuk disampaikan satu set asli kepada kepala sekolah, dinas pendidikan kabupaten atau kota setempat, dan satu set untuk arsip sendiri. Yang kedua yaitu kantor dinas pendidikan kabupaten atau kota membuat rekapitulasi laporan triwulan yang berasal dari sekolah, UPT, dinas pendidikan kecamatan. Selanjutnya itu laporan tahunan inventaris. Ada 2, yaitu yang pertama, setiap sekolah wajib mengisi daftar isian inventaris dan rekapitulasi barang inventaris rangkap 2 laporan tahunan inventaris yang membuat daftar isian inventaris yang rekapitulasi barang inventaris disampaikan satu set yang asli kepada kepala dinas pendidikan kabupaten kota setempat. Yang kedua, kantor dinas pendidikan kabupaten atau kota wajib mengisi daftar isian inventaris dan daftar rekapitulasi laporan tahunan inventaris yang berasal dari sekolah atau UPT di lingkungan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada suara yang berisik mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan semoga tidak ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.